Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan kelompok kami, kelompok dinamika cuaca. Di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, lalu ada Habib, di belakang ada Bayo, Agus, dan satu lagi ada Jumaidi. Tadi pemimpin kami ada Ibu Ning dan juga ada Pak Adina dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Oke, lanjut saja. Kita membahas dulu tentang data yang sebelumnya dipresentasikan oleh tadi di belakang. Jadi itu kita memodelkan tentang cuaca di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2000. Ini untuk contoh yang sudah dikerjakan oleh BMKG. Jadi untuk data yang berwarna biru itu menandakan bahwa curah hujannya nol, mengadu ke arah hijau, kuning, merah itu semakin besar nilai curah hujannya. Kalau yang merah berarti curah hujannya sekitar 500. Jadi kalau kita lihat dari bulan Januari yang birunya maju terus ke atas, berarti yang mempunyai curah hujan yang tinggi itu semakin maju, Jawa, Kalimantan, terus mengendali ke belakang. Begitu juga dengan yang warna hijau, terus bergerak dari bulan Januari sampai Desember. Itu proyeksi yang kemarin. Selanjutnya, nah di sini kami diberi data oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG ya, BMKG. Sebuah data dari website mm.net itu datanya yang dimana data itu mempresentasikan sebuah wilayah dengan curah hujan yang berbeda-beda dari setiap wilayah itu. Jadi BMKG sendiri memilih data yaitu memilih data dari 80 bujur timur sampai 80 bujur timur. Lalu min 15 bintang selatan sampai 10 bintang utara. Berarti satu datanya mempresentasikan 0,25 derajat. Jadi kalau kita hitung, kita mempunyai data vertikal ke atas sebanyak 1 titik dan yang horizontal kita punya 1 titik. Lalu satuan curah hujannya milimeter. Oke, selanjutnya. Nah, data curah hujan yang kita ambil yaitu dari tahun tanggal 1 Januari 1998 sampai tanggal 31 Desember 2010. Jadi hitungnya per hari ada 104.748 hari. Dari semua titik. Jadi bentuknya dimensi. Titik 11 kali 1 dan ke atasnya itu data curah hujannya dari setiap titik. Jadi satu titik punya 4.748 curah hujan perharinya. Nah, kalau kita belajar di meter, ini apa? Di meter itu cukup kalau kita mau settingan blok itu misalkan nama datanya di load dulu. Kalau kita tampil settingan blok karena ini dimensi A sama B sama C, A itu mempresentasikan yang vertikal, B itu horizontal, dan C itu curah hujan. Oke, itu sekarang tentang datanya. Selanjutnya, nah setelah kita tahu datanya, tugas kita adalah untuk memodelkannya. Namun di sini kita bagi karena data 4748 itu terlalu banyak, kita bagi menjadi dekat. Apa itu dekat? Nah, dekat itu adalah pembagian hadis. Dekat itu adalah kumpulan dari 10 hadis. Simpelnya gitu, 10 hadis. Dekat itu kumpulan hadis. Membagi 1 bulan menjadi 3 bagian. Jadi ada yang kalau minggu awal itu 10 hari, minggu tengah itu 10 hari, dan untuk yang minggu akhir itu beda-beda. Ada yang 9, untuk kedua hari itu ada yang 8, ada yang 9, karena ada yang kehabisan, ada yang itu kan, dan ada yang 9 juga. Jadi kalau kita hitung yang
kali yang menghadapi 1768 itu kalau menjadi dekat ada sekitar 468 dekat. Selanjutnya kalau jadi kita mendefinisikan sendiri kalau ada dekat yang 3 kali berturut-turut, misalkan basah kayak di atas 50 mm si curah hujannya, maka kita sebut dengan musim basah. Kalau dari 3 dekat berturut-turut ternyata lebih kecil musimnya kering terus, kering basah atau kering itu disebut dengan musim kering. Nah, dari antara 20 ini, dari mana ada 20 mm ini? Menurut data bahwa rata-rata di Indonesia ini rata-rata disebut basah itu kalau satu harinya itu kalau yang normalnya itu 5 mm, normalnya 5 mm. Jadi kalau lebih itu dari disebut basah, kalau kurang berarti dari disebut kering. Kalau satu dekat kita 10 hari berarti ada 50 kan, 30. Ya, begitu. Selanjutnya, nah terus apa ya? Oh, belum. Konsep ini gini. Jadi kan kita udah dapat kan tadi kan tidak ada betul-betul tidak kalau ada dekat yang 3 kali betul-betul itu. Misalkan dekat 1, dekat 2, dekat 3 nih masa terus itu kan terus. Berarti konsep bahasanya itu yang pertama. Dekat pertama itu namanya konsep. Dekat pertama itu jadi awal kali dia jadi basah. Kalau dia ada 4 bisa 24 ya kita ambilnya yang tetap yang pertama. Kalau basah kering semuanya basah kering itu berarti konsep. Atau basah kering berarti itu konsepnya banyak. Gitu kan. Nah, itu namanya konsep. Terus kita ngapain? Sebenarnya kita memodelkan apa sih? Nah, kita tuh nggak memodelkan kayak di gambar tadi gitu. Gambar yang dari Januari sampai Desember enggak, tapi kita itu memodelkan peta konsep. Yaitu peta di mana si warna mempresentasikan dekat. Jadi ya begitu. Jadi yang kita tahu dari peta nantinya warna merah itu dekat beberapa, warna biru itu dekatnya berapa. Jadi bukan lagi 1 sampai 500, tapi hanya kan dalam 1 tahun dekatnya ada 26 dekat. Soalnya sebulan ada 3 dekat. Jadi nanti di warnanya 1 sampai 36. Nah, itu jadi kita tuh akan membuat peta konsep. Maka kerja kita ngapain? Kerja kita modelkan. Kerja kita dalam komputer matematik. Itu kerja kita. Pertama awal itu kita harus berubah data yang keseharian tadi menjadi dekat. Yang hari 1740 itu menjadi 468 dekat. Lalu setiap dekat itu dari dekat dari 1 tahun dari 13 tahun 98 2010 kita akan yang dekat 1 tahun 98, dekat 1 tahun 99, dekat 1 tahun 2000 dan selanjutnya itu dirata-ratakan jadi 1. Jadi kita punya 36 dekat yang sudah menjadi rata-rata. Bagi kasusnya banyak, ada 4 kasus di sini. Jadi 1 titik itu memungkinkan ada 4 kasus. Kasus yang pertama basah terus atau kering terus, ya misalkan cuma hujannya di atas 50 cuma dekatnya basah terus sampai 36 kering semua gitu. Di sini juga kita mendefinisikan lagi apa sih bagaimana sih daerah yang mempunyai musim basah terus, yang mempunyai titik yang basah terus. Jadi kalau kita mempunyai dekat lebih dari 29, misalkan di 30 dekat basah terus, kita sudah sebut dengan kering. 31 basah terus, 31 basah terus disebut basah, 31 kering terus kita sebut kering. Lalu ada juga yang tidak terlihat, yang seperti tadi basah kering, basah kering, itu juga harus terlihat. Lalu
kita menemukan juga yang konsepnya lebih dari satu. Kotak itu kan konsepnya lebih dari satu. Nah, yang terakhir mungkin yang ini yang paling bagus ya, jadi menentukan konsep. Misalkan kalau udah kan kita ada konsep, itu yang ideal. Selanjutnya, nah ini proses algoritma yang kita pakai untuk menentukan dekat ya, dekat. Mungkin kalau yang nanti pengen lebih tahu bisa hubungi saya ya. Ini untuk rata-rata. Saya dulu. Nah, ini yang satu nih. Jadi seperti tadi kan kita menggunakan tiga yang ada satu itu kita bagi dua dulu. Pertama yang pertama kita selesaikan dulu, yaitu kasus di mana ada ini terus sama terus itu bisa kita pisahkan. Misalnya kita kasih nilai ada 37 dan 38. Jadi kalau yang penting itu kan ada yang terus kita kasih nilai kan saya dikasih tahun 36 ya. Tahun 36 bila kita kasih bebas nih mau 37, mau 1000, 2000, 4000 dan berapa? 37. Kita selanjutnya itu kan pengertian yang sering aja atau apa aja. Biasanya kita kasih 0 dulu, kasih nilai di atas 0 dulu. Selanjutnya adalah kasus yang kedua, di mana kita sudah punya tadi untuk data yang kering dan data yang basah. Kita kerjakan satu. Untuk yang kita basah mungkin sama prosesnya. Intinya kita membagi yang tadi satu kasus sudah selesai, tinggal lagi yaitu di mana terdapat stabilitas proses yang ideal dan begitu bisa punya proses bagi dia. Seperti itu algoritmanya. Jadi endingnya kita akan menampilkan urutan. Nah, setelah kita tadi bikin algoritmanya, apa ini selanjutnya? Selanjutnya adalah kita menerjemahkan dari proses tadi menjadi pemrograman di Matek. Lalu cetaknya dalam bentuk interpretasi warna tadi seperti saya. Dan hasilnya nanti ditumpuk sesuai dengan koordinatnya ya. Lalu dianalisis apa yang kita dapat. Nah, selanjutnya kita bulan yang kemarin kami mengerjakan dan baru kami jalan. Kita pengen lihat nih hasil yang sudah seperti ini hasilnya. Kalau kita baca, ini kayak bukan kota Indonesia ya. Ya, emang bukan ya, belum kita katakan, belum kita di warna biru, berarti itu dekat yang pertama. Berarti yang biru ini mempresentasikan dekat yang pertama ya. Oh, dekat pertama ini warna hijau, berarti ini peta basah. Oh, ini mulai basah pertama, terus basah kedua, selanjutnya sampai oh ini tuh daerah itu basahnya akhir-akhir. Nanti ini akhir warnanya yang warna apa yang tadi basah terus. Ini yang basah, kemudian satu lagi yang kering. Ini juga baru diprosesin baru tengah jalan. Sama ada yang ini berarti awal terus lanjut terus sehingga sampai ke jauh itu sampai 36 meter. Oke, yang terakhir. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.